karena agen of change ini data dukungnya itu diperlukan dalam maturity rating, kemudian di WBK itu sendiri dan LAKIT. Kita singkat aja, ada bahwa kita tuh organisasi juga diwajibkan untuk memiliki agen of change atau agen perubahan yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya. Kemudian ada forum agen perubahan, yaitu pertemuan para agen perubahan sebagai sarana komunikasi bagi agen perubahan dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman untuk mempercepat dan memperkuat terjadinya perubahan pada organisasi. Jadi nanti kalau agen perubahan yang dibentuk nanti itu salah satunya juga wajib untuk melakukan inovasi dan wajib share ilmu dalam bentuk ya seperti ini misalnya pelatihan kantor sendiri. Kemudian dasar pembentukannya yaitu Permenpan 27 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan agen perubahan di instansi pemerintah. Kemudian Permenpan 90 tahun 2021 tentang pembangunan ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di instansi pemerintahan. Kemudian ada putusan direktur dan putusan agen of change dan ini mungkin juga nanti mungkin akan kami perbaiki juga bahwa sebenarnya ada syarat-syarat tertentu jadi kriteria-kriteria yang siapa saja yang bisa menjadi agen of change itu mungkin nanti kita akan coba lagi untuk supaya agen of change itu sesuai dengan kriteria. Ini yang kaitannya penilaian WBK terkait agen of change itu pada poin manajemen perubahan di poin 4 perubahan pola pikir dan budaya kerja bahwa di poin B-nya itu sudah ditetapkan agen perubahan. Poin terbesarnya yaitu yang A ini jika agen perubahan telah ditetapkan dan berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerja. Jadi kita maunya sih nanti kita dapat poin yang A ya, kita mau target kita nilainya yang paling tinggi yaitu telah ditetapkan dan berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerja. Nah, ini pada aspek reformnya nanti dinilai juga bahwa agen perubahan itu membuat perubahan yang konkret di instansi dalam 1 tahun. Jadi misalkan nanti satu agen of change itu membuat atau memikirkan sekurang-kurangnya ya satu perubahan dalam 1 tahun. Nah ini kriterianya kan gini ya, berstatus sebagai ASN kalau yang di Poltekkes ya, tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai, kemudian bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, taat aturan disiplin dan kode etik pegawai, serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik. Kemudian mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasi, dan yang terakhir inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi. Ini perannya bahwa agen notching itu yang pertama sebagai katalis yang bertugas memberikan keyakinan pada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik. Kemudian sebagai penggerak perubahan yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik. Kemudian sebagai pemberi solusi yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik. Kemudian yang keempat, sebagai mediator, memperlancar proses perubahan, menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan. Kemudian sebagai penghubung, menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai dengan para pengambil keputusan atau pimpinan. Ini bagaimana mekanismenya, yaitu agen perubahan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan instansi pemerintah atau kepada kalau di kita berarti bertanggung jawab langsung kepada direktur. Agen perubahan menyusun rencana tindak individu dan kelompok sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Kemudian rencana tindak yang telah disetujui tersebut akan perubahan melaksanakan rencana tindak yang melaporkan secara berkala kepada pimpinan dengan tembusan kepada tim RBI, reformasi birokrasi. Jadi nanti yang siapapun agen of change dia harus punya rencana tindak lanjut ya untuk bisa dilaksanakan dalam 1 tahun yang berjalan. Kemudian pimpinan instansi dan unit kerja monitor secara berkala pelaksanaan rencana kerja tersebut sekaligus mendukung upaya agen perubahan dalam melakukan perubahan dengan menyediakan dukungan maupun sumber daya yang dibutuhkan. Jika terdapat permasalahan dalam implementasi, maka dapat menyampaikan permasalahan serta usulan alternatif kepada pimpinan secara langsung. Kemudian pimpinan instansi memberikan arahan dan solusi kepada agen of change terhadap permasalahan yang dihadapi dalam mengimplementasikan rencana tindaknya. Hubungan langsung ya, agen of change itu nanti akan
berhubungan langsung dengan pimpinan, bertanggung jawab langsung kepada pimpinan. Jadi rencana tindaknya agar tugas dan peran agen option dapat efektif dan efisien, dapat diukur, maka wajib menyusun rencana tindak. Kemudian rencana tindak adalah secara individu dan kelompok, disusun dalam berperilaku sehari-hari dalam unit kerja maupun tingkat instansi. Penyusunan rencana tindak agen perubahan sesuai dengan kebutuhan di unit kerja organisasi. Ini nanti ada di Permenpan ya, nanti kita bisa lihat nanti para agen perubahan. Ini secara cepat aja saya baca ya. Prinsip-prinsipnya spesifik, terukur, logis, periode waktunya jelas, terintegrasi dalam dengan SKP individu pegawai, dan ada formulir yang harus dibuat. Nah, tentunya juga adanya agen option ini juga nantinya harus ada pembinaan. Pembinaannya apa aja ya? Ada pelatihan, ada penghargaan dan pengembangan. Utamanya ya, kalau yang pelatihan yang dibutuhkan itu tentang program pencegahan korupsi, kemudian teori dan informasi integritas, kemudian strategi komunikasi dan materi lainnya yang sesuai dengan substansi, dan yang paling penting lagi ini ada pelayanan publik. Nah, ini rencana tindak lanjutnya nanti kaitannya dengan nilai-nilai organisasi, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Jadi nanti sasarannya apa? Misalkan tim AOC, indikatornya apa? Meningkatkan pengetahuan tentang perubahan, misalkan. Kegiatannya apa? Sosialisasi AOC dilaksanakan kapan? November misalkan 2024. Nah, ini nanti kita bisa berbagi bahwa masing-masing AOC itu punya punya rencana kerjanya apa yang ingin dicapai dalam 1 tahun. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Untuk nanti juga ini nggak cukup dengan pertemuan sekali, nanti kan kami agendakan dari SPI sesuai dengan arahan pimpinan. Tentunya karena kegiatan ini juga bisa saya sampaikan bahwa ini untuk kita mencapai dakung WBK untuk yang tahun 2024. Jadi nanti saya kira untuk dengan Desember saya nggak tahu apa bisa diagendakan kegiatan atau nanti aja untuk 2025 sekaligus. Itu dari awal nanti kita akan start di bulan Januari penyusunan rencana kerja, baik itu pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, dan rencana kerja AOC itu dua-duanya itu masuk ke dalam komponen di manajemen perubahan. Jadi perlu saya sampaikan juga kalau kita nanti dinilai dari pusat ya, dari segi kalimat aja misalkan WBK singkatan apa? Wilayah bebas korupsi. Wah, itu kita udah salah. Berarti belum pernah dilakukan sosialisasi terkait dengan WBK. Jadi kalau ada nanti penilaian WBK itu singkatan apa? Wilayah bebas dari korupsi. Jadi ada darinya. Walaupun D-nya nggak ada, tapi tetap kita harus sebut wilayah bebas dari korupsi. Nah, dengan itu artinya, oh ini berarti sudah pernah disosialisasi nih dari SP atau dari manajemen. Saya kira itu Bapak Ibu, saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada Pak Syarul atas pemaparannya terkait dengan penilaian risiko maupun dengan agent of change.